Pak Eka yang akan menjadi pembicara terakhir kita di saat ini, di webinar ini, adalah dosen di Program Studi Teknik Material, Institut Teknologi Sumatera. Beliau juga pernah menjabat sebagai Editor-in-Chief dari Journal of Science and Applicative Technology. Jadi mungkin beliau bisa men-share juga pengalaman beliau sebagai penulis, sebagai reviewer, dan juga bahkan sebagai editor-in-chief dari suatu jurnal. Beliau sudah menghasilkan banyak sekali publikasi, sebagian besar di jurnal Q1 dan Q2. Sudah totalnya ini mencapai hingga saat ini ada 23 publikasi. Ya, salah satu publikasinya bersama saya. Kita juga sedang menggalang kolaborasi. Jadi mungkin saat ini era di mana kita banyak melakukan kolaborasi. Jadi saling mengisi dan juga kita maju sama-sama, kita penelitian bersama-sama, dan juga kita bisa publikasi di jurnal bereputasi secara bersama-sama. Dan terakhir juga acara ini sebenarnya dilakukan secara dadakan karena kami ya di era WFH ini kami ingin melakukan sesuatu yang cukup berguna, namun dadakan, jadi publikasinya mungkin tidak sempat masif, tapi ya namanya ingin berbagi, jadi kami melakukan webinar ini, dan juga nanti webinar ini direkam dan akan kami publikasikan di YouTube misalkan, agar bisa yang kami sharingkan ini bisa dikonsumsi juga oleh halayak yang lebih ramai. Jadi tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan kepada Pak Eka untuk memulai presentasinya. Silakan Pak Eka, mic-nya di on-kan dulu. Oke, terima kasih Pak Grandfix. Apakah slide saya sudah terlihat? Belum, Pak. Sudah ya? Sudah, oke. Silakan. Oke, sudah. Oke, terima kasih Pak Grandfix sudah memperkenalkan saya. Jadi saya Eka gitu ya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Grandfix dan Pak Eko. Tapi di sini saya coba sedikit cari perspektif yang agak berbeda gitu ya. Jadi di sini menulis jurnal ilmiah dari perspektif editor. Nah, saya di sini bekerja sebagai dosen teknik material. Selain itu juga sebagai editor jurnal di jurnal JSAT. Ini jurnal ini terbilang cukup baru juga, baru 3 tahun gitu ya. Dan ya tahun kemarin saya kebetulan menjabat jadi editor-in-chief dalam jurnal tersebut. Jadi ada sedikit lah yang bisa saya bagikan gitu kepada Bapak Ibu. Ini sebagai gambaran, ini beberapa karya dalam 5 tahun terakhir lah. Di sini juga tadi sudah disebutkan bahwa ada satu ini bersama Pak Grandfix gitu di jurnal Material Chemistry and Physics gitu. Dan beberapa lainnya juga bersama kolaborator baik dalam negeri dan luar negeri dalam penulisan ini. Jadi memang eranya itu sekarang itu seperti yang dikatakan oleh Pak Grandfix, itu adalah eranya kolaborasi. Jadi Bapak Ibu untuk untuk berkembang itu tidak harus sendirian. Jadi kita bisa mengajak ke teman-teman sejawat gitu ya. Ya tentunya teman-teman yang memiliki background dan ini yang sesuai gitu ya keilmuannya. Oke, coba saya lanjutkan. Nah, ini sebagai gambaran gitu ya, karena sebetulnya saya juga pemula gitu, jadi kita sama-sama inilah, mungkin bahasa kita bakal masuk gitu, karena kita sama-sama pemula itu gitu ya. Nah, di sini ada beberapa jenis artikel ilmiah gitu ya, sebelum melakukan penelitian atau bahkan sebelum melakukan publikasi gitu, kita harus tahu dulu beberapa jenis artikel gitu yang akan dituju. Di sini ada beberapa jenis artikel yang mungkin pernah Bapak Ibu dengar atau sudah Bapak Ibu ketahui ya.
Salah satunya adalah riset artikel gitu ya, yang ya biasanya orang melakukan penelitian terus melakukan laporan dan dipublish gitu ya, biasanya di riset artikel. Kemudian juga ada tipe artikel yang bentuknya adalah letters gitu ya. Jadi letters ini biasanya umumnya lebih pendek daripada riset artikel gitu. Dan biasanya ini orang duluan gitu ya, karena tingkat novelty-nya tinggi gitu. Makanya dia bentuk tidak terlalu panjang gitu ya, lebih pendek seperti letters saja, beberapa halaman gitu. Dan gambarnya nggak banyak gambar juga. Selanjutnya ada review ini biasanya lebih panjang daripada riset artikel. Biasanya ini kumpulan beberapa penelitian sudah berpuluh-puluh tahun gitu kan, terus di review menjadi satu kesatuan yang sangat luas dan fokus gitu ya. Jadi beberapa penelitian digabungkan di sini. Kemudian juga ada yang tipe komen. Jadi biasanya kita melakukan komentar gitu terhadap artikel yang sudah dipublish. Kemudian ada errata, ini tipe artikel yang seperti kita melakukan perubahan pada suatu artikel gitu, jadi namanya errata. Dan yang kemudian yang terakhir conference proceeding. Jadi ini artikel ini biasanya luaran dari kegiatan conference atau seminar yang dilakukan. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui, di sini ada beberapa lembaga pengindeks gitu ya, yang mungkin kenapa penting gitu ya lembaga pengindeks. Lembaga pengindeks ini penting agar artikel yang kita publish itu bisa tertangkap oleh pembaca gitu ya. Jadi semakin banyak pengindeksnya gitu ya, atau semakin populer, maka semakin mudah mereka menemukan artikel kita. Misalkan dengan mengetikkan keyword yang sederhana saja, artikel kita bisa ditemukan dengan mudah. Oleh sebab itu ya trennya sekarang di Indonesia kebanyakan jurnal ini mengejar indexing. Nah, ada beberapa lembaga pengindeks ini yang mungkin yang cukup ramai dibicarakan di Indonesia. Misalkan salah satunya itu ada Scopus gitu ya. Ada juga ini Sinta ini miliknya Indonesia, dan ada juga Web of Science gitu ya. Jadi beberapa lembaga pengindeks yang memang itu yang diakui oleh kementerian. Dan masih ada beberapa lagi. Di sini sudah saya tunjukkan gitu, banyak gitu ya lembaga pengindeks, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ini contohnya ya, lembaga pengindeks ini Sinta ini milik kementerian gitu ya. Sekarang dipegang Ristek BRIN. Nah, di sini jadi beberapa paper itu diklasterkan gitu ya, sesuai dengan hasil akreditasinya, di mana ada paper dari Sinta 1 sampai Sinta 6 gitu ya. Sinta 1 ini memiliki skor tertinggi gitu. Ini ada beberapa jurnalnya sangat banyak, dan totalnya itu di kita ada hampir 5.000-an jurnal yang sudah terakreditasi. Jadi sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa menemukan jurnal yang cocok gitu, karena di dalam negeri sendiri pun jurnal sangat banyak sekali bisa kita pilih gitu ya di sini. Dan ini membantu kita mengklasterkan jurnal-jurnal sesuai kebidangan kita. Jadi pengindeks ini selain memudahkan kita menemukan artikel, tetapi dia juga bisa memudahkan kita untuk memilih nantinya, memilih artikel mana yang akan kita tuju dan level mana yang akan kita capai gitu ya. Tentu saja di luar ini kita tidak mendiskreditkan paper-paper yang belum terindeks oleh Sinta ini, karena di luar sana masih banyak juga paper-paper dengan high index tinggi dan citasinya sudah tinggi, itu tidak masuk ke Sinta karena mungkin belum mengajukan akreditasi. Ini kalau kita lihat gitu ya, dari Sinta kita bisa lihat dari kriteria kota, dari kriteria universitas gitu ya, berapa banyak setiap universitas itu memiliki jurnal gitu ya. Banyak sekali dari sini. Nah, ini salah satunya, ini adalah jurnal yang kami kelola gitu ya. Yang masih masuk Sinta 4 ya doakan dalam waktu dekat bisa masuk Sinta 2 atau Sinta 1. Kemudian ada juga yang lainnya yang di Scopus gitu ya. Di sini juga sama, ini memudahkan kita mencari gitu ya, mencari jurnal yang relevan juga maupun mencari jurnal yang kita tuju gitu ya. Misalnya kita mau mencari artikel di sini, kita tinggal ketikkan gitu ya. Di sini ada bidangnya apa, subjek areanya. Kita tinggal ketikkan sesuai bidang Bapak Ibu, kita nanti hasilnya akan keluar. Jurnal-jurnal mana saja. Dan kalau misalkan juga ada kriteria dari judul artikel gitu, kita bisa cari judul apa atau topik apa yang ingin kita cari.
Di sini juga di sini sangat lengkap gitu ya. Selain high index ada juga impact factor dan lain sebagainya. Yang terakhir juga yang populer itu adalah Web of Science. Ini mirip dengan Scopus juga untuk tools untuk mencari itu jurnal ilmiah. Selanjutnya ada juga mungkin istilah ini lumayan populer juga gitu ya, high index. Jadi jika kita memiliki misalkan 8 buah publikasi gitu ya dengan citasi minimal 8, nah itu yang disebut dengan high index. Jadi high index itu 8 jadi untuk mencapai high index 12 bagaimana ya? Berarti kita harus memiliki publikasi minimal 12 gitu ya, dengan jumlah rata-rata citasinya minimal 12 juga gitu. Jadi minimal semuanya 12 gitu. Baru kita bisa mendapat high index 12. Ini juga ada impact factor. Jadi ya setiap jurnal ini kita nilai berdasarkan faktor dampaknya gitu ya. Semakin banyak jurnal disitasi ini, maka semakin besar dampaknya gitu ya. Jadi ini impact factor ini dihitung dari rata-rata citasi dari suatu artikel dari 2 tahun terakhir. Jadi misalkan untuk impact factor 2017 di sini bisa dilihat bahwa jadi jumlah citasi 2016 dan 2015 dijumlahkan terus dibagi dengan jumlah paper pada jurnal tersebut pada tahun 2016 dan 2015. Itu yang untuk mendapatkan impact factor. Jadi semakin tinggi impact factor biasanya ya, jadi semakin susah kita untuk publish di jurnal tersebut. Tapi tidak selalu demikian gitu ya. Kadang itu hoki-hokian juga. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke proses publikasi gitu ya. Nah, ini untuk menerbitkan naskah itu banyaklah hambatannya, dimulai dari diri sendiri gitu ya, yang mungkin sibuk atau mungkin ya malas juga ya karena memang prosesnya kalau kita tidak menikmati ya sangat membosankan sekali gitu ya. Jadi hambatannya sangat banyak gitu ya, dari reviewer gitu ya. Nah, ini proses publikasi secara umum ya. Jadi di sini Bapak Ibu ini misalkan sebagai author gitu ya. Author nanti submit ke jurnal. Nah, di sini diterima oleh editor gitu ya. Diterima oleh editor. Nah, nanti editor ini akan menentukan jurnal Bapak Ibu ini layak masuk per review atau tidak. Kalau misalkan tidak layak, ya itu berarti langsung di reject gitu ya. Manuskripnya. Nah, apabila dinilai layak itu karena apa? Karena misalkan nanti saya jelaskan di bagian selanjutnya. Kemudian akan dikirim ke reviewer di sini. Setelah dikirim ke reviewer, nanti reviewer ini akan memberikan hasil reviewnya. Nah, nanti dikembalikan ke editor. Nah, hasil review ini bisa bermacam-macam. Jadi ada yang pertama ini misalkan membutuhkan revisi. Dia akan setelah ini dia akan dikembalikan lagi ke author gitu ya. Ada juga yang hasilnya itu membutuhkan review ulang gitu ya. Kenapa membutuhkan review ulang? Karena mungkin ada dua orang reviewer itu hasilnya saling bertolak belakang gitu ya. Jadi harus dicarikan pihak ketiga sebagai penengah. Ada juga yang hasilnya langsung reject ya, karena mungkin reviewer menilai pekerjaan kita mungkin sudah kurang layak untuk dipublikasikan. Kemudian juga ini yang paling menyenangkan yaitu hasilnya dari reviewer bisa langsung accepted dan langsung masuk ke bagian production di sebuah jurnal dan nantinya akan dipublikasikan. Nah, coba kita kupas sedikit ya. Nah, pada saat proses submission gitu ya, yang paling penting dilakukan adalah mengikuti aturan main dari jurnal yang dituju ya. Aturan main ini dalam artian bisa berupa format gitu ya, format penulisan, terus dan apapun selain format penulisan, misalnya kadang diminta untuk menyiapkan, kadang ada yang diminta gambarnya terpisah atau digabung dengan teks. Pokoknya ikutin saja di aturan main dari jurnal tersebut. Dan kita sebetulnya mudah saja mengikuti aturan mainnya, kita tinggal buka web jurnalnya, terus kita cari guidelines untuk author. Di sana sangat detail biasanya aturan mainnya.
Kita tinggal ikuti saja. Terus setelah submit ini ada namanya screening manuskrip oleh editor ya. Nah ini yang digambar tadi ini kita ada ini ya dari editor pertama kalinya bisa jadi naskah kita ini tidak dikirim ke reviewer, bisa juga dikembalikan ke kita gitu. Kenapa bisa dikembalikan ke kita? Ya karena beberapa naskah itu ditolak karena ada beberapa hal gitu ya. Pertama bisa karena ditemukan plagiasi gitu, atau juga umumnya sih alasannya karena beda scope gitu. Jadi bidang yang diinginkan oleh jurnal itu berbeda dengan bidang kita yang kita submit naskahnya. Atau mungkin tidak memenuhi standar minimal. Terkadang kan jurnal itu ada standar misalkan berapa kata gitu ya. 4.000 kata atau berapa gitu ya. Saat jumlah kata kita sangat sedikit ya mungkin pasti otomatis ditolak dari editornya. Kemudian nah ini setelah screening manuskrip dari editor, kita masuk langsung ke proses penelaahan sejawat atau per-review ya. Nah ini per-review juga ada banyak jenisnya, ada yang blind atau ada yang open. Bedanya apa? Kalau blind itu berarti kita tidak tahu reviewer kita siapa. Kalau open itu kita sama-sama tahu gitu, reviewernya siapa, autornya juga siapa. Nah setelah itu ada keputusan editor ya. Keputusan editor ini nanti akan dijelaskan gitu alasan ditolak atau alasan diterima atau alasan revisi. Kemudian setelah revisi production terus kemudian publikasi. Nah, sebagai catatan gitu ya, dalam rangka menyebarkan ilmu pengetahuan saat pada zaman ini gitu ya, sebetulnya publikasi itu tidak hanya dalam bentuk jurnal saja gitu ya. Bisa juga Bapak Ibu misalkan mempublikasikan dalam bentuk misalkan di web gitu kan, pengetahuan kan nggak hanya terbatas pada jurnal, bisa juga di sosial media gitu kan, atau punya blog sendiri gitu kan. Namun sampai saat ini yang masih diakui terutama untuk ini ya, untuk misalkan untuk dosen atau peneliti itu masih yang berupa jurnal ilmiah gitu kan, apalagi yang terindeks itu yang memiliki nilai tinggi. Tapi sebetulnya pada dasarnya menyebarkan ilmu pengetahuan itu tidak terbatas hanya pada jurnal. Nah ini pada proses initial screening, jadi initial screening itu saat paper baru dimasukkan ke jurnal gitu ya, itu berdasarkan data, ini data tahun 2011 ya, sekitar 3 juta manuskrip itu disubmit ke jurnal setiap tahun. Dan kemungkinan sekarang bisa jauh lebih banyak gitu ya. Nah ada beberapa hal yang akan dicek saat initial screening gitu ya. Pertama, apakah skopnya sama dan tujuannya sesuai gitu ya, sesuai dengan jurnalnya gitu ya. Kalau misalkan kita berbicara tentang kimia fisik gitu ya, ya masukinlah ke jurnal related kimia seenggaknya gitu. Atau yang kimia fisik, jangan masukkan jurnal ke jurnal misalkan fisika instrumentasi gitu kan, itu tidak nyambung gitu. Dan yang paling penting lagi, apakah akan menarik nantinya bagi para pembaca, karena jurnal ini berpikirnya ya dia pengen banyak yang baca juga gitu loh. Jadi kalau skopnya dia udah cocok gitu, dan apakah sekarang selanjutnya apakah akan menarik gitu loh. Kalau misalkan penelitiannya sudah sangat kuno dan sudah puluhan tahun yang lalu dan sudah selesai gitu ya, mungkin ya tidak akan menarik lagi. Nah ini standar ya, apakah penulisan dan kontennya sudah cukup baik, dan ini lagi yang penting, apakah sudah mengikuti instruksi atau aturan. Jadi guidelines for author itu biasanya di webnya ada, tinggal dicek saja. Nah initial screening juga apakah kontennya sudah lengkap, tadi ya sudah dijelaskan oleh Pak Eko dan Pak Grenfix, ada title, author, semuanya lengkap, ada introduction gitu kan. Oke, ada beberapa keuntungan ya dari initial screening itu. Jadi pertama, keuntungan initial screening itu, jadi jika misalkan naskah kita itu tidak cocok dengan skop jurnal, ya lebih baik kita ditolak lebih cepat gitu dari jurnal tersebut. Jadi kita bisa mencari jurnal lain yang lebih cocok gitu. Jadi gak harus menunggu lama. Keuntungan initial screening itu, dan juga menghemat waktu dalam proses preview. Jangan salah, proses preview ini bisa sangat cepat, bisa sangat lama. Bisa 1 bulan selesai, bisa setahun belum selesai. Nah, salah satu tipsnya itu yang banyak dibagikan itu, yaitu untuk mempersingkat initial screening, yaitu dengan membuat cover letter sebaik mungkin. Jadi cover letter ini seperti surat kita untuk editor lah, surat cinta gitu ya.
Jadi menjelaskan apa sih kebaruannya itu gitu, dan apa kekuatan dari penelitian kita gitu ya. Juga kemudian alasan kenapa manuskrip kita tuh harus publish di jurnal tersebut gitu. Alasan kuat kenapa gitu. Ini contoh ininya, contoh cover letternya. Jadi ini sangat penting dan mungkin kadang dianggap sepele gitu ya. Jadi di sini tuh agak sedikit lebih kompleks dari abstrak. Jadi kalau abstrak itu kan menjelaskan penemuan kita apa gitu-gitu, tapi di cover letter itu tidak hanya menjelaskan dulu tentang penemuan utama kita apa, tapi di sini juga menjelaskan bagaimana novelty-nya, dan yang paling penting adalah kita menegaskan bahwa scope penelitian kita ini yang paling bawah ya, itu cocok dengan jurnal tersebut, dan penelitian kita memiliki dampak sehingga membuat pembaca tertarik gitu ya, untuk membaca jurnal kita. Nah ini, apakah Anda tahu ternyata editor ini menolak jurnal naskah sekitar 6-60% pada tahap inisial screening. Ini berdasarkan laporan dari paper 2000 pada tahun 2010. Nah, sekitar 21% submission juga ditolak saat initial review oleh editor karena kedisiplinan. Jadi maksudnya kedisiplinan di sini karena tidak mengikuti format aturan. Jadi yang paling pertama dilakukan adalah sebelum submit adalah baca guideline untuk author. Itu saja. Jadi tiap jurnal biasanya berbeda, dan kalaupun berbeda harusnya tidak berbeda jauh sih. Paling masalah template dan lain sebagainya saja. Nah, ini per review itu biasanya dilakukan oleh pakar biasanya yang memiliki track record yang sudah bagus, dan jumlah reviewer bervariasi, bisa 2, bisa sampai 6 gitu ya. Terus juga kebanyakan kita juga biasanya dari jurnal itu menanyakan kepada author ada nggak potensial review. Kenapa penting gitu ya potensial review? Karena ada beberapa kasus itu kita harus menghindari beberapa reviewer yang memang punya konflik of interest dengan kita gitu. Jadi emang harus benar-benar beberapa review yang mana yang kita rekomendasikan, mana yang harus kita hindari. Dan nanti biasanya dari sana itu justru malah rekomendasi dari kita itu mempercepat proses review. Jadi jurnal tersebut tidak usah susah-susah mencarikan lagi reviewer untuk kita. Nah, ini jenis review ya. Ada 3 yang ini. Umumnya ada 3 gitu ya. Yang pertama single blind. Jadi kalau single blind ini kita tahu author, maksudnya reviewer tahu author tapi author tidak tahu reviewer. Tapi kalau double blind ini baik author maupun reviewer tidak sama-sama tahu. Nah, untuk open per review itu review dan author sama-sama tahu gitu siapa yang mereview dan siapa yang menulis jurnalnya. Nah, ini durasi per review biasanya sangat bervariasi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Bisa sangat cepat, mungkin 1 bulan selesai, 2 bulan selesai, bisa juga sampai setahun, tergantung. Jadi untuk Bapak Ibu yang membutuhkan, misalkan yang tidak memiliki banyak waktu gitu untuk lulus atau apa ya, selain melihat guide untuk author, coba dicari-cari juga ini durasi per review itu tiap jurnal itu. Harusnya datanya bisa dicari dengan mudah. Nah, ini ada beberapa jenis keputusan dari editor gitu ya. Jadi nanti setelah atau sebelum melakukan per review, bisa juga yang pertama itu diterima tanpa adanya perubahan gitu ya. Ini jurnal akan menerbitkan makalah dalam bentuk aslinya. Kemudian biasanya ada diterima dengan minor revision. Jadi kemudian ada juga yang diterima dengan revisi mayor. Jadi sebetulnya ini penerimaan bersyarat ya. Jadi dia bakal mau menerima setelah melewati perubahan yang cukup signifikan. Nah, ada juga revise and resubmit. Jadi biasanya ini sebetulnya agak sedikit menolak sih, tapi bukan menolak secara mutlak ya. Jadi dia nyuruh kita ini submit ulang sebetulnya dengan melakukan perubahan berdasarkan rekomendasi dari reviewer sebelumnya. Nah, ini yang paling parah itu yaitu reject. Jadi tidak merekomendasikan sama sekali untuk tidak merekomendasikan dan tidak mempertimbangkan sama sekali untuk dipublish di jurnal tersebut.
Nah, selanjutnya nih organisasi artikel udah banyak dibahas tadi sebetulnya dengan Pak Eko dan Pak Grandfix. Mungkin saya skip saja ya. Saya skip saja. Ini mungkin yang belum dibahas ya untuk judul artikel. Nah, itu untuk authorship ya. Ini sebagai pengetahuan saja gitu ya. Jadi authorship itu yaitu orang yang memiliki kontribusi intelektual dalam suatu artikel atau makalah ataupun tulisan lainnya gitu ya. Jadi authorship itu bisa satu orang sendiri atau bisa juga satu tim gitu ya, berapa orang, 10 orang bahkan sampai ratusan pun ada. Nah, biasanya author penulis pertama itu biasanya dia pelaku utama, dia yang mengerjakan penelitian biasanya atau dia yang menganalisis dan yang pastinya dia yang harus menulis gitu biasa. Nah, kemudian ada author tengah gitu ya. Author tengah ini umumnya sangat fleksibel, jadi biasanya diurutkan berdasarkan urutan kontribusi saja. Kemudian ini yang terakhir biasanya umumnya gitu ya, itu merupakan biasanya penanggung jawab gitu. Biasanya bosnya dari penelitian ini. Tapi tidak selalu, bisa juga author yang penanggung jawabnya itu di depan gitu sebagai first author. Nah, ini juga ada isu tentang yang author yang tidak berkualifikasi gitu. Di mana ada pencari dana dan pengukur sampel. Ini sebenarnya opsional ya. Saat pengukur sampel ini memang bidang itu sesuai dan memiliki kontribusi intelektual, ya tidak ada masalah jadi jika dia dimasukkan ke dalam list authorship. Atau cara lainnya kalau memang dia tidak mau atau tidak memiliki kontribusi intelektual, ya dimasukkan saja ke ucapan terima kasih. Ini tanggung jawab. Jadi kalau di guides for author itu jadi ada beberapa aturan yang harus diikuti saat kita mensubmit suatu jurnal ya. Yang pertama, tidak disubmit di tempat lain. Jadi ini yang terkadang masih saya temukan beberapa kesalahan itu ya. Jadi karena kelamaan menunggu gitu ya, sudah sampai 6 bulan tidak ada kabar atau satu tahun tidak ada kabar, ini mencoba mensubmit artikel di tempat lain. Ini yang harus dihindari. Jadi kalau misalkan mau mensubmit di tempat lain, kita surati editornya dan kita minta withdraw gitu ya. Kita tarik artikel kita, baru kita boleh submit ke tempat lain. Ini jelas lah ya, karya orisinal. Adanya kontribusi ilmiah ya, berarti semua author itu harus memiliki kontribusi ilmiah gitu, jangan cuma numpang nama saja. Nah, ini yang wajib juga, semua author itu pastikan sudah membaca naskahnya. Jadi agar suatu saat ada apa-apa ya jadi tanggung jawab bersama gitu, tidak dilemparkan ke penulis pertama. Nah, di sini akui semua sumber pendanaan dan biasanya nyatakan konflik kepentingan. Ini semua ada di guideline di setiap jurnal. Ini ada sedikit dilema gitu ya. Ada tentang authorship gitu, ada give authorship, ada guest authorship, ada ghost authorship. Jadi give authorship itu jadi author pemberian gitu ya. Biasanya dia karena kolaborator atau untuk balas budi gitu ya, atau yang bersifat menguntungkan bagi dirinya gitu ya. Ada juga guest authorship. Ini diberikan kepada individu yang belum bekerja untuk penelitian dengan persepsi bahwa akan meningkatkan prestis gitu ya. Misalkan Pak Grandfix ini orang top di material gitu ya. Kebetulan bidang saya material nih, saya masukkan saja Pak Grandfix ini sebagai guest authorship gitu ya, biar menaikkan pamor gitu. Ya, sebetulnya hal kayak gini masih suka dilakukan, tapi kalau kita jangan ikut-ikutan gitu ya. Terus juga ada ghost authorship, jadi biasanya orang yang telah ini malah kebalikannya daripada give authorship. Jadi kalau give itu diberikan gitu ya, kalau ini ghost, orang yang sebenarnya berkontribusi tapi dihilangkan namanya. Ini kurang bagus juga sebetulnya. Oke, jadi sekarang dari author, nama author, kita masuk ke abstrak ya. Jadi sudah dijelaskan tadi ya. Jadi abstrak itu versi singkat dari suatu jurnal ya. Dan ini harus berisi semua informasi yang diperlukan pembaca, karena pembaca itu gak akan lah baca isi paper kita semua itu. Dia pasti baca judul, baca abstrak aja paling atas dulu. Itu setelah abstraknya menarik, dia pasti mau baca. Oh, tadi sudah dijelaskan ya abstrak. Oke, saya skip aja. Ini mungkin yang belum dijelaskan tadi, ada abstrak juga di beberapa jurnal, ada graphical abstrak ya. Jadi
Bapak Ibu tuh harus bisa juga selain menjelaskan gitu ya penelitian Bapak Ibu dalam bentuk tulisan, harus juga bisa menggambar dengan bagus gitu ya. Jadi orang itu sebetulnya lebih mudah memahami suatu gambar ketimbang tulisan, karena tulisan itu membutuhkan waktu yang lama kan. Coba bayangkan sih, ini satu paragraf saya baca abstrak ini belum tentu saya ngerti kan, tapi kalau melihat saya gambar gitu ya, itu lebih mudah difahami dari gambar itu. Ini juga contoh graphical abstrak. Oke, ini saya skip saja karena sudah sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Oke, ini skip saja. Nah, ini untuk referensi. Jadi mungkin bagi yang belum mulai terbiasa gitu ya, karena menulis referensi itu gampang-gampang mudah ya Bapak Ibu. Jadi ada baiknya kita dibiasakan dari sekarang sudah menggunakan aplikasi gitu. Di sini ada beberapa aplikasi untuk manage referensi, diantaranya adalah Mendeley, Zotero, EndNote, dan lain sebagainya. Tapi di sini Mendeley ini mudah, praktis, dan ternyata juga gratis gitu ya. Jadi bisa Bapak Ibu install di komputer Bapak Ibu. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita bahkan bisa memasukkan paper-paper yang sudah kita download gitu ya ke dalam Mendeley, dan kalau sudah kita download gitu ya bisa kita baca dan kita bisa insert di di Microsoft Word. Jadi saat kita ngetik gitu ya, kita mau citasi, kita tinggal insert aja yang ada di Mendeley ini. Sangat simpel dan praktis gitu ya. Terus juga ada lagi istilah itu ya, ini suplemen gitu ya dalam paper itu, di mana ada suplemen itu merupakan konten tambahan. Jadi biasanya isinya data-data mentah yang tidak bisa kita tampilkan di paper gitu ya, karena paper itu terbatas gitu ya jumlah halamannya, dan kita tidak bisa memasukkan seenaknya, apalagi kalau paper yang kita mau buat open access dan harus bayar gitu, kita nggak bisa membuat jumlah halaman terlalu banyak gitu ya. Bisa juga isinya analisa atau data-data pengukuran dasar. Nah, ini ada practical tipsnya. Ini practical tips. Yang pertama adalah proofread ya. Jadi dalam menulis itu ya dibaca berkali-kali gitu. Kalau perlu kita minta teman seangkatan atau teman sekantor gitu ya untuk membaca ulang tulisan kita, karena bagaimanapun juga ya tulisan kita yang kita nilai sendiri pasti sangat minim kesalahan gitu ya. Jadi beda halnya kalau misalkan orang lain yang baca pasti menilai dengan pikiran yang segar gitu ya, dan perspektif yang berbeda. Pasti bakal ditemukan beberapa kesalahan-kesalahan itu pasti biasa ditemukan oleh orang lain gitu ya, dibanding kita yang membaca sendiri. Ini juga tips lainnya gitu ya, perkenalkan singkatan. Jadi kalau dalam menulis gitu ya, kalau misalkan orang lain tidak tahu apakah itu singkatan, misalkan apa ya, scanning electron microscope gitu ya, SEM itu kan mungkin beberapa sudah familiar, mungkin beberapa juga tidak tahu kali ya kalau tidak pernah pakai kan. Tapi beda halnya dengan singkatan-singkatan umum yang orang di luar bidangnya pun sudah tahu gitu ya, misalkan DNA gitu, rasanya walaupun bukan orang biologi itu semua orang tahu gitu ya. Kemudian satuan gitu ya, rumus kimia seperti H2O itu tidak perlu diperkenalkan. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya sangat spesifik gitu ya, itu harus diperkenalkan singkatannya. Nah, kemudian juga gunakan tulisan formal gitu ya, dalam hal ini menyingkat gitu ya. Ya kita tulis aja did not gitu ya, cannot gitu ya. Jangan disingkat seperti ini. Kita harus selalu menggunakan tulisan-tulisan formal. Terus juga hindari kutipan langsung meskipun memakai referensi gitu. Jadi kalau misalkan ada hasil analisa yang bagus gitu ya, hindari kutipan langsung dari tulisan tersebut ya, meskipun kita pakai referensi. Bagusnya kita pakai kita ubah sedikit kalimatnya gitu ya, tetapi tidak mengubah maknanya gitu. Ini yang penting lagi, cek ulang daftar pustaka, karena
walaupun menggunakan aplikasi seperti Mendeley yang tadi saya sebutkan juga, terkadang itu di daftar pustaka itu masih bolong-bolong Bapak Ibu. Kadang ada volumenya hilang gitu kan. Kadang ada nama autor yang hilang atau berubah. Jadi menggunakan Mendeley itu memang praktis Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya file PDF gitu ya, paper yang dibaca, kita tinggal drag aja nanti bakal keluar sendiri itu. Apa namanya? Judul, nama dan lain sebagainya itu akan keluar otomatis. Tapi itu perlu dicek ulang karena beberapa kasus itu banyak informasi yang hilang gitu. Nah, usahakan setiap tiap menuliskan satu kalimat itu ya tidak perlu panjang-panjang, kita satu kalimat satu ide saja gitu. Dan kalimat pendek itu membuat kita mudah memahami gitu. Dibandingkan dengan satu kalimat yang sangat kompleks dan beranak-anak gitu kan. Itu nanti akan mengaburkan apa ada ide utama dari kalimat tersebut. Tips lainnya yaitu berikan pembaca nilai kepastian dalam statistik. Jadi misalkan Bapak Ibu melaporkan suatu kurva gitu ya, ternyata jumlah penduduk Indonesia itu bertambah setiap tahunnya. Ya itu bagus, tapi akan lebih bagus lagi jika kita bilang meningkatnya itu berapa persen gitu tiap tahun itu. Misalkan 2% kah, 1% kah, atau bahkan berapa jumlahnya tiap tahun gitu, berapa orang gitu pertambahannya. Itu yang harus diperhatikan gitu ya. Jangan juga gunakan ucapan-ucapan populer. Ini Bapak Ibu pasti udah terkenal ya istilah-istilah ini. Nah, usahakan selalu gunakan beberapa fasilitas dalam mengecek bahasa ya. Kita tidak perlu yang mewah-mewah gitu ya. Kita bisa juga pakai Microsoft Word gitu kan untuk cek gitu ya, typo dan lain sebagainya gitu. Terkadang kan spasi kebanyakan juga di Word ketahuan gitu kan. Kalau mau yang sedikit usaha dikit ya kita bisa pakai Grammarly gitu ya. Itu Grammarly ada versi free, jadi tinggal ketik di Google cari Grammarly. Ini juga sangat menolong untuk mahasiswa yang ya biasanya masih baru mulai mengerjakan, sangat tertolong sekali dengan Grammarly ini. Saya juga dulu pengalaman gitu ya, pertama kali menulis itu ya ditolong dengan Grammarly benar-benar gitu ya. Jadi dalam satu kalimat tuh ada yang hilang saja, verbnya itu bisa ketahuan, atau verbnya salah, dia sangat sensitif. Nah, tapi kalau misalkan ada budget lebih ya bisa beli yang Grammarly Pro, ya lumayan, tidak terlalu mahal. Tidak terlalu mahal di kantong, juga bisa dibeli patungan lah sama rekan-rekan satu lab, itu sangat murah yang pro-nya. Ini praktikal tips lainnya gitu ya. Gunakan prasa yang inilah, jangan gunakan prasa yang belibet gitu ya. Gunakan saja yang simple-simple seperti ini gitu ya. Jadi kalau satu kata bisa mewakili 3 kata, kenapa tidak gitu ya. Ini bisa dilihat sendiri Bapak Ibu. Ini pasti bahasa Inggris Bapak Ibu sudah lebih bagus. Nah ini hindari, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Grandpix gitu ya. Hindari beberapa kegiatan seperti pabrikasi gitu ya, maksudnya membuat data yang tidak ada jadi ada gitu ya. Pemalsuan, juga mengubah sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang lain gitu ya. Dan juga plagiarisme. Nah untuk plagiarisme sendiri ini agak riskan sebetulnya. Bisa jadi sebetulnya kita tidak berniat untuk melakukan plagiat gitu ya. Ya karena kita tidak tahu gitu. Atau mungkin karena kita mengetik gitu kan dengan keadaan mengantuk dan tidak sengaja mengikuti kalimat dari paper orang lain. Nah, itu bisa bahaya juga. Nah, itu maka dari itu pentingnya ada orang lain yang membantu untuk membaca juga. Soalnya kalau sudah melalui revisi berkali-kali gitu ya, itu insya Allah lah bakal terhindar dari plagiarisme. Dan usahakan jangan pernah copy paste analisis dari paper yang kita baca ke paper yang sedang kita tulis. Itu khawatirnya itu saya yakin lah, mungkin Bapak Ibu tidak akan berniat, tapi khawatirnya itu nanti terlupa untuk mengganti atau menandai kalau itu tuh kalimat orang lain gitu. Itu bisa terdetek dengan mudah dengan software yang dimiliki oleh jurnal yang biasanya rata-rata jurnal harusnya punya sih.
Jadi plagiarisme itu mengklaim atau mempresentasikan ide orang lain. Ini juga yang mungkin agak sedikit riskan gitu ya. Plagiarisme diri sendiri gitu. Jadi kita mendaur ulang data yang pernah kita publish tanpa perubahan sama sekali dan tanpa adanya referensi gitu, tanpa dikutip. Nah, ini ada beberapa strategi ya untuk menghindari plagiarisme ya. Yang pertama ada paraphrase. Paraphrase tadi sudah dijelaskan ya sedikit. Terus kemudian ada permission, terus ada proofreading berkali-kali gitu ya. Kemudian kita juga ada menggunakan software untuk mengecek ya. Ini software ini biasanya yang dipakai itu setahu saya itu Turnitin gitu. Dan sebenarnya masih banyak software yang free juga di sini. Sebenarnya Grammarly juga bisa dipakai, cuman tidak seakurat itu, tidak seakurat Turnitin dan yang lainnya. Nah, ini untuk jadi paraphrase itu, jadi kita tetap menuliskan kembali ide orang lain gitu ya, cuman dalam bentuk tulisan dalam bentuk kalimat yang lain gitu ya. Walaupun kalimatnya berbeda tapi ide yang disampaikan itu sama. Terus kita tinggal memasukkan referensi dari sumbernya gitu ya. Di sini kita cite di original quotes-nya. Dengan kita mensitasi dan memakai ide orang tersebut ya kita aman sekarang. Tentunya dengan mengubah kalimatnya kan di paraphrase. Kemudian cara menghindari plagiasi yang kedua ini agak sedikit usaha yang ini ya. Jadi kalau kita ingin mencantumkan gambar orang lain gitu itu masih bisa, tapi kita harus meminta izin. Biasanya izin ini kita mintakan kalau misalkan gambar tersebut punya copyrightnya di Elsevier gitu ya. Ya kita bersurat ke sana dan memohon untuk menggunakan gambar tersebut di artikel kita gitu. Ini bisa seperti ini. Jadi nanti ada tulisannya gambar ini tuh sudah melalui izin dari referensi sekian gitu ya. Karena beberapa jurnal itu saat kita mempublish artikel gitu ya, hak cipta dari gambar dan isinya tuh terkadang dipindahkan gitu, bukan milik kita lagi, jadi dipindahkan ke ini. Beberapa kasus kayak gitu. Jadi harus minta izinnya tuh bukan ke penulis lagi, tetapi ke penerbitnya. Nah, terus juga yang selanjutnya konsisten dalam menulis. Kalau kita menggunakan style British ya British, tapi kalau mau menggunakan style Amerika ya kita konsisten Amerika. Dan ini biasanya juga ada di author guidelines, jadi silakan dicek saja di setiap ini memakai bahasa Inggris yang mana, ataukah bebas ataukah memakai salah satu. Ini bisa juga disetting gitu ya untuk konsistensi ini, bisa menggunakan fasilitas di Microsoft Word atau menggunakan Grammarly juga bisa disetting nanti Inggris Amerika atau Inggris British gitu ya. Oke, rasanya sekian sharing dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Grandfix.